Nah, dari situ nanti muncul turunannya. Jangan salah, aku berpikir maka aku ada, itu nanti masih ada selanjutnya, efeknya, kesimpulan logis selanjutnya dari aku yang berpikir. Oke. Pertanyaannya selanjutnya kan, dari mana kok tiba-tiba ada aku yang berpikir? Asal-usulnya kok aku bisa berpikir tadi dari mana? Kemampuan berpikir itu dari mana? Pertanyaannya kan itu. Jawabannya Descartes. Disitulah nanti ada namanya innate ideas. Kita itu lahir, di kepala kita ada gagasan-gagasan bawaan. Jadi kita lahir itu ndak blank. Ada kemampuan-kemampuan, ide-ide bawaan, antara lain bahwa kita bisa berpikir. Jadi manusia itu kan pasti dia bisa berpikir, itu bawaan sudah. Tidak harus kuliah filsafat, tidak harus kuliah logika, tidak harus belajar ilmu mantek. Manusia yang waras itu pasti bisa berpikir. Jadi tidak usah takut kamu, Pak, akal saya sehat tidak ya Pak? Tidak, mesti sehat, ojo khawatir. Asal kamu waras, itu fitrah, innate ideas, bawaan. Ya, meskipun nanti terkontaminasi macam-macam dalam perkembangannya, tapi kamu membawa kualitas bawaan bahwa kamu bisa berpikir. Nah, kebisaan kita berpikir yang itu bawaan ada implikasi selanjutnya. Yang ini juga akhirnya sifatnya innate. Yang kedua adalah keluasan. Yang ketiga adalah Tuhan. Keluasan itu nanti lahirnya adalah dunia materi. Kenapa kok disebut keluasan? Ya, dunia materi itu bisa ditangkap dengan aktivitasmu berpikir, meluas keluar. Berpikir itu kan selalu ada objek yang dipikir. Nah, objek yang dipikir itu ya biasanya dunia materi. Maka keluasan pasti ada. Yang ketiga, Tuhan. Loh, kok ujuk-ujuk nyampe ke Tuhan, Pak? Dengan orang berpikir, kalau di bukunya Descartes itu, orang sadar bahwa selama ini dia belum sempurna. Berpikir, menemukan kebenaran, terus lebih sempurna. Tapi kan besok semakin berkembang pikiranmu, tambah sempurna lagi. Tapi kan masih belum juga sempurna. Wong kita manusia terbatas, tapi kita merasa mentok. Besok nambah ilmu lagi, lebih sempurna lagi, terus gitu. Maka secara logis pasti ada puncaknya kesempurnaan itu. Nah, dari situ ketemulah gagasan tentang Tuhan. Jadi ringkesnya berarti apa? Paling tidak ada 3 kepastian. Aku yang berpikir, keluasan yang difikirkan, dan yang ketiga Tuhan sebagai puncaknya pemikiran dalam tanda petik. Jadi ada, kalau bahasa Latinnya res cogitan, rex extensa, dan God. Jadi ini jenisnya innate ideas. 3 hal ini kalau di Descartes disebut substansi. Jadi ada 3 substansi: berpikir, keluasan, dan Tuhan. Ya, kalau pakai istilah dunia, ada dunia pikiran, mind, ada dunia materi, dan ada dunia wilayah ketuhanan. Ini kalau ada yang tanya,
Loh, materi memangnya ada Pak? Ada. Lah yang ditangkap oleh akal itu loh materi. Jadi matahari, laut, batu, apa itu ndak fantasi aja Pak? Bayangan-bayangan ndak katanya Descartes. Buktinya apa? Secara kuantitas bisa diukur. Bisa kamu rasakan panjangnya, lebarnya, luasnya. Setiap orang kalau ngukur kan sama, berarti dia memang ada. Akal bisa menangkap dengan jelas. Meja ini tingginya sekitar 0,5 meter misalnya. Nah, itu kan saya yang ngukuri 0,5 meter, kamu juga 0,5 meter. Berarti memang dia ada. Kalau imajinasi kan mungkin yang ada di kepalaku sama kepalamu beda. Wah, meja ini eksotis sekali Pak. Wujudnya kayak itu kamu bisa ngarang, tapi enggak. Kalau saya ngomong kuantitas, itu sama kita. Meja ini ditutup oleh taplak warnanya hijau, itu kan sama. Kecuali yang buta warna nanti dianggap biru. Kan ada yang kebolak-balik biru sama hijau. Oke, itu nguatiri kalau pemilu. Maunya nyoblos warna hijau, kenanya warna biru nanti. Oke, secara kuantitas itu kita sama. Berarti ada. Kuantitas itu kan bisa diukur besarnya, luasnya, warnanya. Oh, berarti realitas itu tidak diragukan lagi, mantep ada. Dari mana kesimpulan itu? Ya pikiran yang menyimpulkan. Kuncinya tadi kan semua di pikiran, makanya disebut rasionalisme. Berarti aku berpikir itu pasti, realitas juga pasti. Nah, jadi argumennya ini, argumen kuantitas kalau realitas.